Duet maut Jens Raven dan Ole Romeni, ancaman baru timnas Indonesia di bawah Patrick Kluivert. Apa jadinya jika mereka diduetkan di lini depan timnas Indonesia? Nama Jens Raven yang baru-baru ini tengah mencuri perhatian pecinta sepak bola nasional, namun jika diduetkan dengan penyerang naturalisasi anyar Ole Romeni, duet dua predator dengan karakteristik berbeda ini diyakini bisa menjadi senjata rahasia Patrick Kluivert untuk membongkar pertahanan lawan di kawasan Asia Tenggara dan di kancah internasional. Jens Raven, penyerang muda berdarah Indonesia yang bermain bersama Bali United. Dikenal sebagai striker dengan naluri gol tajam, kecepatan di atas rata-rata, serta kemampuan dribble yang sulit ditebak, ia menjadi bintang di berbagai ajang, mulai dari AFF hingga kualifikasi Piala Asia. Raven sudah menunjukkan bahwa ia bukan sekadar penyerang biasa, dengan tinggi badan yang cukup ideal, ia mampu melakukan penetrasi dari sisi manapun, berduel udara, dan mengeksekusi peluang sempit dengan finishing yang mematikan. Sementara itu, Ole Romeni yang telah berseragam merah putih membawa pengalaman sepak bola Eropa yang sangat berharga bagi skuad Garuda. Bermain di Liga Inggris yaitu Oxford United, Romeni dikenal sebagai penyerang serba bisa yang tak hanya piawai mencetak gol, tetapi juga cerdas dalam membuka ruang. Ia punya visi bermain yang luas, teknik kontrol bola yang halus, serta insting pembunuh di kotak penalti. Romeni bukan tipe penyerang egois, justru ia sering menjadi pemantul atau pelayan bagi tandemnya di lini depan. Kombinasi antara Raven yang haus gol dengan kecepatan eksplosif dan Romeni yang lihai membaca permainan membuat duet ini menjadi mimpi buruk bagi barisan pertahanan lawan. Mereka saling melengkapi, saling menutupi kekurangan, dan saling mendongkrak kelebihan masing-masing. Jika Romeni lebih sering menusuk dari sisi sayap atau ruang sempit, Raven bisa menempati posisi false nine untuk menarik perhatian bek tengah lawan, menciptakan ruang kosong yang bisa dimanfaatkan Raven maupun gelandang serang Garuda. Patrick Kluivert, pelatih anyar timnas Indonesia, tentu tidak akan menyia-nyiakan peluang untuk memaksimalkan potensi duet maut ini. Kluivert yang notabene mantan penyerang kelas dunia dengan segudang pengalaman di Eropa, sangat paham bagaimana meracik strategi ofensif dengan duet penyerang yang punya gaya berbeda. Jika kita menengok ke masa lalu, Kluivert pernah berduet dengan penyerang-penyerang legendaris seperti Thierry Henry, Ruud van Nistelrooy, hingga Dennis Bergkamp. Dari mereka, Kluivert tahu betul bagaimana cara menyeimbangkan peran penyerang bertipikal poacher dengan penyerang pendukung. Salah satu skema yang paling cocok diterapkan Kluivert untuk menduetkan Raven dan Romeni adalah formasi 4-4-2 diamond atau 4-3-3 yang fleksibel. Dalam formasi 4-4-2 diamond, Ole bisa difungsikan sebagai second striker yang bebas bergerak, menusuk dari sisi kanan atau kiri, sedangkan Jens Raven menempati posisi target man di tengah. Keunggulan Romeni dalam duel fisik dan kontrol bola memungkinkan ia menjadi pemantul umpan lambung atau umpan pendek dari lini tengah. Raven tinggal mencari celah di sisi pertahanan lawan untuk menerima umpan terobosan. Jika Kluivert ingin bermain dengan pola 4-3-3, maka Raven bisa diplot sebagai penyerang tunggal, sementara Romeni menempati posisi di belakangnya sebagai shadow striker atau playmaker menyerang. Dengan begini, Romeni bisa bebas bergerak ke segala sisi untuk menarik perhatian bek lawan dan memecah konsentrasi. Raven di depan tetap fokus menjadi predator di kotak penalti, menunggu servis manis dari Romeni maupun sayap cepat Indonesia seperti Yakob Sayuri atau Marcelino Ferdinand. Perbedaan mendasar antara Raven dan Romeni terletak pada kecepatan dan gaya bermainnya. Raven lebih mengandalkan akselerasi cepat, kemampuan dribble melewati satu atau dua bek, serta naluri golnya yang selalu lapar. Ia punya insting predator sejati, sering kali mencetak gol di momen-momen krusial saat lawan lengah. Raven tidak segan menjemput bola ke area tengah lapangan jika suplai bola macet. Ia juga cukup tangguh dalam duel satu lawan satu berkat fisiknya yang kokoh meski perawakannya tidak terlalu besar. Sebaliknya, Ole Romeni adalah tipe penyerang cerdas yang mengandalkan visi, positioning, serta kemampuan membaca pergerakan rekan setim. Ia jarang memaksakan diri untuk menembus pertahanan sendirian, tetapi lebih suka melakukan kombinasi passing 1-2 dengan gelandang. Romeni juga jago dalam situasi bola mati, sundulan kepalanya akurat, tendangan jarak jauhnya terarah, dan ia punya ketenangan saat berada di depan gawang. Keunggulan mental bertanding yang diasah di Liga Eropa membuat Romeni nyaris tidak pernah panik meski ditekan bek lawan. Patrick Kluivert yang dikenal menyukai sepak bola menyerang berbasis ball possession, tentu akan memaksimalkan perbedaan karakter ini untuk menciptakan pola serangan variatif. Kluivert kemungkinan akan memerintahkan gelandang bertipikal kreatif seperti Pelupesi, Marcelino Ferdinand, atau Haye untuk lebih berani melepas umpan vertikal cepat ke Raven, sementara Romeni akan diberi keleluasaan menarik bola ke area sisi lapangan, memancing bek lawan keluar dari zona, dan membuka jalur bagi Raven.
Kehadiran Raven dan Romeni juga akan memaksa lawan berpikir dua kali untuk menerapkan garis pertahanan tinggi. Jika bek lawan terlalu maju, Raven dengan mudah menusuk di belakang garis offside, memanfaatkan kecepatan sprintnya yang sulit dikejar. Sementara itu, Romeni bisa memanfaatkan ruang di antara lini belakang dan lini tengah lawan untuk menjadi penghubung antar lini. Ini membuat serangan timnas Indonesia lebih berlapis, tidak monoton, dan selalu punya plan B jika plan A buntu. Selain itu, Kluivert juga bisa menyiapkan strategi pressing tinggi dengan memanfaatkan stamina Raven yang luar biasa. Raven bisa menjadi inisiator pressing di area pertahanan lawan, memaksa bek lawan melakukan kesalahan passing. Romeni di sisi lain bisa memanfaatkan bola-bola liar hasil pressing tersebut untuk menciptakan peluang emas dalam hitungan detik. Skema ini pernah diterapkan Kluivert saat melatih tim junior Barcelona, di mana penyerang tidak hanya bertugas mencetak gol, tetapi juga sebagai garda pertama untuk merusak build-up lawan. Tentu saja, keberhasilan duet Raven-Romeni juga sangat bergantung pada dukungan gelandang dan fullback yang rajin overlap. Dalam sepak bola modern, penyerang sehebat apapun akan kesulitan tanpa aliran bola yang lancar. Karena itu, Kluivert diyakini akan memprioritaskan kerjasama lini tengah yang solid dan penyerang sayap yang mampu melepas umpan silang akurat. Nama-nama seperti Yakob Sayuri, Calvin Verdong, Pratama Arhan, hingga Egy Maulana Fikri bisa menjadi motor pendukung di sisi sayap. Tidak sedikit pengamat sepak bola nasional berharap jika langkah PSSI menduetkan Raven dan Romeni. Kombinasi pemain lokal dengan naturalisasi yang kualitasnya terjamin diharapkan menjadi jawaban atas tantangan timnas Indonesia yang kerap tumpul di lini depan. Di masa lalu, timnas Indonesia sering kali mengandalkan satu striker murni yang harus bekerja sendirian di kotak penalti. Hal ini membuat pertahanan lawan lebih mudah memblokir serangan karena fokus hanya ke satu target man. Dengan adanya duet Raven-Romeni, lawan harus membagi fokus, menutup ruang Raven yang lincah, sekaligus mewaspadai pergerakan Romeni yang licin. Publik sepak bola nasional tentu berharap duet ini bisa membawa timnas Indonesia meraih prestasi lebih tinggi di ajang internasional. Impian lolos ke Piala Asia, bahkan Piala Dunia, bukan lagi sekadar angan jika duet mematikan ini bisa tampil konsisten, mencetak banyak gol, dan membawa Indonesia menaklukkan raksasa-raksasa Asia Tenggara seperti Thailand dan Vietnam yang selama ini kerap menjadi batu sandungan. Patrick Kluivert sendiri dalam beberapa konferensi pers sudah berulang kali menekankan bahwa filosofi sepak bolanya akan berfokus pada permainan menyerang yang agresif, cepat, dan variatif. Ia ingin timnas Indonesia tampil berani, tidak lagi inferior saat menghadapi tim dengan ranking FIFA lebih tinggi. Dengan Raven dan Romeni di lini depan, Kluivert optimistis strategi high pressing, quick transition, dan finishing klinis bisa diterapkan dengan sempurna. Di luar taktik, duet Raven dan Romeni juga membawa dampak positif pada generasi pemain muda Indonesia. Banyak penyerang muda lokal yang terinspirasi gaya bermain Raven yang pekerja keras dan tak kenal takut, sementara Romeni menjadi role model bagaimana disiplin, teknik Eropa, dan mental bertanding bisa membuat seorang striker naik level ke standar internasional. Ini menjadi kombinasi yang tidak hanya bermanfaat untuk hasil jangka pendek, tetapi juga membangun pondasi jangka panjang bagi sepak bola nasional. Jika ditarik ke belakang, timnas Indonesia pernah beberapa kali memiliki duet penyerang tajam, sebut saja Bambang Pamungkas dan Ilham Jaya Kesuma di era 2000-an, atau duet Boaz Solosa dengan Christian Gonzalez. Namun, duet Raven dan Romeni dinilai lebih lengkap karena keduanya sama-sama berada di usia emas pesepak bola, masih punya potensi berkembang, serta didukung ilmu sepak bola modern yang terus diasah. Dalam beberapa bulan ke depan, timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi laga-laga penting di kualifikasi Piala Dunia dan Piala Asia. Disinilah publik menunggu pembuktian duet ini. Akankah Raven kembali menunjukkan insting predatornya dengan torehan gol-gol krusial, dan akankah Romeni menjadi otak yang merancang alur serangan Garuda dengan visi bermainnya yang cerdas? Semua itu hanya tinggal menunggu waktu. Namun satu hal yang pasti, duet ini membuat Indonesia punya opsi menyerang yang jauh lebih menakutkan dari sebelumnya. Kluivert dan staf pelatih tinggal meracik taktik yang pas, membangun chemistry antar lini, dan menanamkan mental pemenang di setiap pemain. Karena sehebat apapun duet striker, jika mental bertanding rapuh, maka semua akan sia-sia. Kita semua berharap Jins Raven dan Ole Romeni bisa mencatat sejarah baru, menjadi duet penyerang yang dikenang, bukan hanya oleh pendukung Indonesia, tetapi juga oleh lawan-lawannya yang akan selalu dibayangi teror serangan cepat, tusukan tajam, dan gol-gol indah yang tercipta dari kaki atau kepala duet paling mematikan di Asia Tenggara ini. Dan pada akhirnya, rakyat Indonesia layak bermimpi lebih besar, layak berharap melihat Garuda terbang tinggi, menggetarkan stadion lawan, mengibarkan bendera merah putih di podium juara, dengan duet Raven dan Romeni sebagai simbol kebangkitan sepak bola negeri ini. Semoga duet maut ini menjadi mimpi buruk bagi lawan, sekaligus mimpi indah bagi seluruh rakyat Indonesia yang rindu akan kejayaan sepak bola nasional.
Kita tunggu bagaimana Patrick Kluivert meramu racikan terbaiknya, memaksimalkan dua penyerang house goal ini, dan mencetak sejarah yang akan ditulis dengan tinta emas, karena bagi bangsa ini, sepak bola bukan hanya permainan, melainkan harga diri dan kebanggaan yang tak ternilai.